Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Halo. Hai adik-adik. Selamat sore adik-adik, apa kabarnya? Baik. Luar biasa ya adik-adik. Amin. Yes, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik siap? Siap dong. Pastinya. Jadi adik-adik kalau masih duduk, sekarang berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ya adik-adik, pilih posisi yang enak untuk adik-adik loncat memuji Tuhan dengan bebas. Oke adik-adik? Oke, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami ingin memuji nama Engkau Bapak. Biar setiap lagu yang kami nyanyikan Bapak, biar itu menjadi apa yang terbaik Bapak yang kami bisa berikan padamu Bapak. Kami mau bergerak menari untuk Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Musik. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku
sharing, mari kita siapkan hati kita adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan hari ini. Yes. Bapak, terima kasih Bapak untuk hadirat-Mu Bapak. Hari ini Bapak, kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Bapak. Amin. Bahwa kami lebih dalam lagi Bapak pada kenyataan surga-Mu Bapak, di tempat di mana kami memuji Engkau saat ini Bapak. Kami mau merasakan Engkau lebih lagi Bapak, lebih dalam lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Mari kita berbahasa roh dengan Yeah.
Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have
biar firman itu Bapa memerdekakan hidup kami Bapa, menjadi rema bagi kami Bapa, sehingga kami semakin lama Bapa semakin disempurnakan seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami menikmati hadirat Engkau Bapa hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus setiap yang percaya mengatakan amin. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di online service kita pada minggu ini. Sebelum adik-adik mulai nih online service kita, aku ada beberapa hal penting yang pengen mau sampaikan buat adik-adik semua. Sebelum adik-adik mulai nih online service-nya, jangan lupa adik-adik persiapkan segala macam kebutuhan yang adik-adik perlukan supaya adik-adik bisa nyaman dan seru nih menikmati online service kita pada minggu ini. Contohnya adalah buku tulis, alat tulis, dan perlengkapan lainnya. Oke, nikmati senyaman mungkin dan seseru mungkin adik-adik. Oke, bye-bye adik-adik semuanya. Enjoy. Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi ini Tante Shelly akan bercerita mengenai 10 orang kusta. Ya, di Lukas 17 ayat 11 sampai 19 bercerita mengenai Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Di situ Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus masuk ke sebuah desa, tiba-tiba datang 10 orang kusta menemui Yesus. Adik-adik tahu kusta? Kusta itu kalau di Alkitab ya, itu digambarin seperti ini, gambarnya seperti ini adik-adik ya. Ini orang yang disiksa oleh bintil-bintil ya, bisa kehijauan, kemerahan kayak gitu ya. Itu bentuknya tuh jadi kayak borok sana sini gitu ya, bagi orang yang menderita kusta itu. Nah, terus kalau di zaman sekarang kalau kita lihat orang kusta ya, sering-sering kadang kita ketemu orang penyakit kusta ini kayak mereka lagi ngemis di lampu merah kayak gitu ya. Itu biasanya mereka lukanya dibalut. Tapi kalau dibuka, lukanya itu sangat mengerikan adik-adik. Kenapa? Karena kusta itu adalah penyakit yang merusakkan daging. Sehingga nanti daging itu kayak keropos ya. Dan kemudian meleleh gitu, copot pelan-pelan. Ya, makanya mereka kemudian yang sakit kusta itu pada buntung tangannya, pada buntung kakinya. Menderita nggak? Sangat. Sakit nggak? Jangan ditanya adik-adik. Ya, mereka sangat menderita ya. Dan waktu di perjanjian lama, orang yang berpenyakit kusta ini gak ada obatnya, jadi gak bisa sembuh sama sekali ya, gak ada harapan kecuali waktu mereka mendengar bahwa Yesus datang untuk menyembuhkan. Dan itu yang terjadi. Makanya 10 orang kusta ini mereka datang menemui Yesus karena tidak ada pengharapan lain dalam hidup mereka, gak ada obat untuk penyakit mereka ya. Nah, kemudian Alkitab bilang mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi Yesus di satu sisi, mereka tuh agak jauh di satu sisi. Kenapa adik-adik? Karena di perjanjian lama, orang sakit kusta ini gak boleh berhadapan dengan manusia biasa. Nah, Tante Shelly bacain ayatnya ya. Di Imamat ada ayatnya seperti ini. Imamat 13 ayat 45 sampai 46. Ya, coba. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Dan memang ia najis. Karena itu ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Jadi adik-adik, penyakit ini menular ya. Jadi kalau orang biasa, kita sehat, kita bersinggungan sama mereka, atau bukan cuma mereka, barang-barang yang mereka pakai aja ya, itu kita jadi najis dan bisa tertular adik-adik ya. Karena itu ya, dan kemudian penyakit ini konotasinya tuh sama dosa. Makanya ayat tadi ya, ini ayatnya mesti ditampilin ya, lihat. Mereka harus menutupi mukanya sambil berseru najis, najis. Kenapa? Karena kusta itu di perjanjian lama itu identik dengan dosa dan kenajisan.
Ya, nah tadi ya di ayat 46 lihat dia harus tinggal di luar perkemahannya. Jadi dia nggak boleh tinggal di tempat, kalau orang Israel ya, mereka tuh dulu tinggal di dalam tembok, ya tembok-tembok kota. Ya kenapa? Karena supaya aman. Jadi kalau ada musuh menyerang, mereka aman di dalam tembok. Nah, adik-adik tahu orang kusta ini nggak boleh bergabung sama penduduk biasa tinggal di dalam tembok. Mereka harus tinggalnya tuh di luar tembok, di pinggiran, di bebatuan, ya terasing ya dalam goa-goa. Nanti cari makannya gimana? Mereka nggak bisa kerja karena mereka nggak mungkin punya pertanian, mereka nggak mungkin punya berternak karena nggak mungkin bergaul dengan orang biasa. Jadi akhirnya gimana? Mereka makan dari apa yang dikasih sama orang-orang atau mereka mungut sisa makanan orang, kayak gitu deh. Ya, begitu hidup mereka. Ya, kenapa seperti itu? Kenapa mereka harus dijauhin dari orang-orang adik-adik? Karena kalau di perjanjian lama, dosa dan kenajisan itu menular. Ya, belum ada kuasa yang bisa mengalahkan itu. Adik-adik, tapi adik-adik tahu, sejak Yesus datang, ya, Yesus datang dengan kuasa. Sehingga bukannya dosa dan kenajisan lagi yang menular, tetapi sejak Yesus datang, kekudusan Allah lah yang menular. Kesembuhan, kuasa Tuhan, itu yang menular. Amin adik-adik. Ya, oke. Nah, Tante Sherry lanjut ceritanya ya. Orang kusta ini tadi Merdeka berdiri agak jauh dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ya tadi 10 ya adik-adik ya, oke. Seorang dari mereka, satu orang ya, dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang ini adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah tadi 10 orang semua yang menjadi tahir?" Yesus tahu ya semuanya sembuh. Terus kok satu yang balik? Yang 9 di mana ya? Tidak adakah di antara yang 9 ini kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini? Yesus menyebut orang asing kenapa? Karena waktu itu orang Samaria tidak bergaul dengan orang Israel, dianggap orang bukan bangsa mereka. Ya, lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, tadi Tessy udah ngomong ya, penyakit kusta ini tidak ada obatnya. Dan kita lihat tadi cerita ini sama-sama, Yesus sangat mau menyembuhkan mereka. Dan adik-adik kita lihat tadi ayat 18 ya, ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Adik-adik, hati Yesus bukan cuma mau menyembuhkan. Hati Yesus sangat rindu supaya semua orang datang kepada Yesus. Dan supaya mereka bisa diselamatkan. Dan supaya mereka bisa hidup diberkati di dalam Tuhan. Adik-adik, selama Yesus hidup, Yesus menyembuhkan semua orang yang datang kepada Yesus. Alkitab bilang seperti itu. Ada beberapa ayat, tapi Tante Sherry hari ini bukain satu aja. Ya, coba kita buka sama-sama di Matius 4 ayat 23-24. Ya, kita lihat sama-sama ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta, adik-adik lihat ya, Yesus ini melenyapkan segala, adik-adik lihat ya, segala berarti semua. Ya, gak ada satupun yang enggak bagi semua orang datang sama Yesus ya. Segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa ini. Maka tersiarlah berita tentang Yesus di seluruh Syria, dan dibawalah kepada Yesus semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit
dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Dan adik-adik lihat nih, Tante Shirley garis ini. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Wow, Alkitab mencatat bahwa Yesus menyembuhkan mereka semua. Tidak ada satu kejadian pun di Alkitab di mana orang datang sama Yesus dan Yesus nggak sembuhin. Wow, inilah hatinya Tuhan kita. Tuhan kita datang dengan kuasa. Dia turun dari surga ke atas muka bumi supaya kita mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Kita mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan sangat mau kita hidup dalam kesembuhan. Dan kemudian adik-adik, firman Tuhan juga bilang di Markus 16 ayat 14-18, dan saya tahu adik-adik pasti tahu ayat ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ya, ini bahasa roh adik-adik ya. Kita akan memegang ular dan sekalipun kita minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, ini yang luar biasa. Yang terakhir, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi adik-adik, Alkitab bilang kita akan meletakkan tangan atas orang sakit, siapapun itu, dan orang itu harus sembuh karena Alkitab bilang seperti itu. Karena Alkitab yang bilang kita akan meletakkan tangan atas orang sakit dan akan sembuh. Dan adik-adik masih ingat kita udah belajar mengenai kuasa? Ya, Alkitab bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Gak mungkin kalau kita sudah menerima kesembuhan dari Tuhan, kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, gak mungkin kita akan stop. Pasti kita akan ngoceh, kita akan cerita sama banyak orang bahwa Yesus menyembuhin saya, Yesus itu baik. Ya, dan adik-adik, Alkitab juga bilang ya di Yohanes 14 ayat 11-14. Ini Alkitab yang bilang, bukan Tante Shirley yang bilang. Ya, Tante Shirley mau tampilin ayatnya. Tuhan yang bilang. Yesus bilang seperti ini. Percayalah kepadaku, ini Yesus yang ngomong ya. Percayalah kepada Yesus bahwa aku Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ya barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi kalau Yesus selama hidup, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus menghidupkan orang mati. Adik-adik, firman Tuhan bilang, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Dan bahkan lebih daripada itu. Wow. Sebab Yesus bilang, aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Ini dia adik-adik. Ya, apa saja yang kita minta, kita harus minta dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Ya, dan Yesus bilang apa saja yang kita minta di dalam nama Yesus, Tuhan akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus, Yesus berjanji dia akan melakukan. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus sangat mau kita sembuh. Tuhan Yesus sangat mau supaya kesembuhan itu menjalar, menular di atas muka bumi ini. Karena itu Tuhan berjanji bahwa waktu kita menumpangkan tangan atas orang sakit, kita berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan melakukannya. Tuhan berjanji kita akan melakukan perkara yang lebih besar daripada yang Tuhan lakukan waktu dia hidup. Jadi adik-adik, kita harus berani dalam hidup kita sehari-hari untuk berani
berani menumpangkan tangan, berani menyembuhkan. Adik-adik, Tante Shelly mau cerita ya. Ini Tante Shelly mengalami sendiri. Ya, Tante Shelly belajar juga loh adik-adik. Tante Shelly juga belajar memakai kuasa. Jadi adik-adik, waktu Tante Shelly masih kecil, dari kecil ya, Tante Shelly itu sering banget sakit perut. Gak tahu sebabnya apa, tapi tiba-tiba bisa sakit banget, sakit gitu ya. Terus nggak sakit, terus tahu-tahu nanti akan hilang, tapi sakit dulu, menderita dulu, dan itu nggak tahu penyebabnya sampai besar adik-adik. Ya, jadi dari Tante Shelly kecil kayak seusia kamu gitu, dari kecil-kecil dari SD gitu, sampai Tante Shelly besar. Waktu itu Tante Shelly udah umurnya 20 lebih, Shelly udah lahir baru. Kemudian waktu itu Tante Shelly diajarin mengenai kesembuhan dan tumpang tangan. Adik-adik, waktu itu kemudian Tante Shelly memberanikan diri tumpangin tangan sendiri ke perut Tante Shelly yang sakit. Tante Shelly tumpangin tangan, Tante Shelly imanin bahwa Tuhan mau saya meletakkan tangan dan Tuhan mau saya sembuh. Adik tahu, sejak itu Tante Shelly nggak pernah lagi tuh sakit perut yang gitu-gitu, yang nggak ada sebab yang aneh-aneh itu. Sejak itu sampai sekarang, Tante Shelly udah bertobat hampir 20 tahun. Penyakit itu nggak pernah balik. Tante Shelly nggak pernah lagi sakit perut yang seperti itu. Bukan karena Tante Shelly yang hebat, tetapi karena kuasa Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kita. Dan Tuhan sangat mau kita sembuh, karena kita adalah anak kesayangan. Tuhan mau kita sembuh dan kita semakin datang sama Dia. Ya, adik-adik, Tante Shelly punya satu kesaksian lagi. Ya, jadi kemarin itu di awal-awal pandemi ya, Tante Shelly itu sakit kakinya. Jadi di tulang kaki, ya, di tulang kaki ujung itu, di dekat kalau kita pakai sepatu itu ya, di sampingnya itu tulangnya tuh kayak bengkak terus kayak nonjol gitu. Itu sakit. Jadi kalau dari duduk kita berjalan, kita injakin kaki gitu ya, itu sakit banget sebenarnya. Tapi Tante Shelly bukan orang yang cengeng gitu ya, bukan yang orang yang dirasa-rasa sakit kayak gitu. Jadi Tante Shelly ya udah gitu. Terus kepikir nih, keingat tiba-tiba, kenapa aku nggak doain aja gitu kan ya? Nah, kenapa? Karena my dad ya, papinya Tante Shelly cerita kalau papi dulu juga sakitnya kayak gitu. Terus papi dibawa sama my elder sister ya, cece-nya Tante Shelly, bawa papi berobat. Itu waktu itu berobat ke Malaysia. Katanya berobatnya nggak mahal, cuma ketemu dokter satu kali, disuntik, terus sembuh. Ya tapi zaman lagi gini, lagi pandemi, kan nggak mungkin berobat ke sana. Kita nggak mungkin berobat ke Malaysia. Terus sekarang mau ke rumah sakit juga serem ya, karena rumah sakit kan banyak virus gitu kan. Jadi saya keinget, kenapa nggak doain aja ya? Saya kepikir seperti itu. Jadi dia Tante Shelly doain. Terus nih ya, sekali didoain sembuh nggak? Enggak, belum sembuh. Tapi ya udah, besoknya doain lagi. Kapan teringat doain. Tambah kerasa sakit, tambah kenceng aja doain. Gak sembuh adik-adik. Itu kira-kira ya ada sekitar beberapa bulan seperti itu. Dan saya pokoknya setiap kali ingat, setiap kali sakit, doain aja terus. Terus ada saya juga perjamuan kudus ya, imanin sudah sembuh gitu ya. Adik-adik tahu nggak? Itu tiba-tiba suatu saat Tante Shelly itu nyadar, loh, kok kakiku udah nggak sakit ya? Terus Tante Shelly lihat-lihat, banding-bandingin dua, loh, kok udah nggak ada bengkaknya gitu ya? Terus sampai sempat linglung, loh, emang kemarin yang sakit yang mana ya? Sebelah kiri apa sebelah kanan ya? Kok sekarang nggak ada berasa apa-apa ya? Sampai segitunya adik-adik, udah nggak ada bedanya antara kaki kiri dan kaki kanan, bener-bener sembuh sampai sekarang. Sekarang pandemi udah 1,5 tahun ya, tahun lebih ya, nggak pernah balik lagi. Wow, tepuk tangan adik-adik, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Yeay, luar biasa ya Tuhan kita.
Dan itu membuat Tante Shirley semakin bersyukur sama Tuhan. Tante Shirley semakin datang sama Tuhan. Dan Tante Shirley semakin berani mendoakan orang-orang. Karena tahu Tuhan sudah memberikan kepada saya kuasanya. Ya, firman Tuhan bilang, semua orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa sebagai anak Allah. Yesus dengan anugerahnya waktu Yesus menyelamatkan saya, Yesus memberikan kuasa kepada saya supaya saya penuh dengan kuasa. Dan Tuhan mau saya mempraktekkan kuasa itu supaya kemuliaan Tuhan semakin nyata di atas muka bumi. Ya, sekian cerita Tante Shirley, adik-adik. Ya, Tante Shirley berharap adik-adik semua mendengar cerita ini, ya, berani berdoa kalau setiap kali kita mengalami sakit, berani menumpangkan tangan atas orang sakit. Dan aku berdoa supaya semua adik-adik mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam kamu akan mengalami kamu hidup dalam kesembuhan ilahi. Amin. Oke, selamat sore adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai Little Disciples, kembali lagi di activity minggu ini. Yeay! Adik-adik, apa kabar? Pastinya sehat dan luar biasa ya. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman yang dibagikan oleh Miss Shirley, betul banget. Nah, adik-adik pasti udah nyatet ya apa yang di-sharing sama Miss Shirley. Jangan disimpan dulu ya, karena kita mau menjawab pertanyaan di activity minggu ini. Adik-adik udah siap? Tulis di kolom live chat, kakak tunggu. Oke? 1, 2, 3. Oke, pastinya siap ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan nomor 1. Berapa banyak orang kusta yang Yesus sembuhkan dan berapa banyak yang sembuh? Berapa banyak orang kusta yang Yesus sembuhkan dan berapa banyak yang sembuh? Nomor 2. Berapa banyak yang kembali untuk memuliakan Allah dan dari mana orang itu berasal? Berapa banyak yang kembali untuk memuliakan Allah dan dari mana orang itu berasal? Nah, nomor 3. Tadi adik-adik sudah mendengar kalau Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang sakit tanpa terkecuali. Semua yang datang kepadanya disembuhkan. Nah, menurut adik-adik, berdasarkan hal tersebut, apa sih yang adik-adik ketahui mengenai kerinduan Tuhan Yesus untuk kita semua? Menurut adik-adik, apa kerinduan Tuhan Yesus untuk kita semua? Oke adik-adik, itu saja pertanyaan minggu ini. Jangan lupa untuk mengirimkan jawaban adik-adik yang sudah difoto ke nomor WhatsApp Cumeli. Oke, ditunggu jawabannya. See you next week. Bye. Hai Little Disciples, yuk kita buat activity hari ini. Pertama, kita siapkan kertas HVS, kemudian kita siapkan pensil warna dan juga spidol. Keempat, kita siapkan gunting, dan yang terakhir kita siapkan lem. Langkah yang pertama yaitu adik-adik bisa melipat kertas HVS menjadi 2 bagian seperti yang ada pada video. Kemudian kita gunting kertas HVS tersebut menjadi gambar hati. Gambarnya jangan sampai terputus ya adik-adik. Selanjutnya, kita beri warna pada gambar hati yang sudah kita buat dan juga tambahan-tambahan yang sudah kita potong dan juga kita beri warna. Warnanya sesuai pada video ya adik-adik. Yuk kita lem gambarnya menjadi 1 bagian. Nah, setelah kita lem, maka bentuknya akan menjadi seperti yang ada pada video. Selanjutnya, kita tulis di dalam kertas tersebut seperti yang ada pada video.
Yeay, aktivitas kali ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Halo adik-adik Goalsapers, selamat datang di online service kita pada minggu ini. Yang dimana sesi kita kali ini akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan seperti biasa pada tiap minggunya. Oke, apakah adik-adik semua sudah siap? Sudah siap dong ya? Oh ya, satu informasi yang pengen Koko sampaikan. Mohon maaf adik-adik semuanya karena Koko gak bisa buat minggu ini buat nampilin video ayat hafalan adik-adik nih, karena Koko belum siap untuk memperlihatkannya kepada adik-adik semua. Oke adik-adik, jadi Koko minta maaf semaaf-maafnya karena Koko belum bisa menampilkan video ayat hafalan adik-adik buat minggu ini. Oke, tapi minggu depan Koko janji bakalan Koko tampilin. Oke adik-adik, so stay tune ya adik-adik, supaya adik-adik bisa melihat nih video ayat hafalan adik-adik semua. Oke? Oke adik-adik, ayat hafalan kita pada kali ini adalah adik-adik ada yang tahu? Mari kita hafalkan bersama-sama. Check it out. Ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Matius 8 ayat 17. Nih adik-adik bisa sendiri nih ayat hafalan kita pada minggu ini adik-adik. So, untuk cepatnya saja bakalan Koko bacain ya. Terus ntar adik-adik tinggal hafalin deh bareng-bareng. Oke? Mari kita mulai. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Adik-adik semuanya, Koko pengen tanya nih, kenapa orang-orang sering sakit adik-adik? Apakah karena kurang makanan yang bergizi? Atau karena kurang merawat tubuh dengan baik? Atau mungkin karena jarang berolahraga adik-adik? Atau mungkin emang udah penyakit turunan ya adik-adik? Banyak faktor gitu adik-adik yang bisa membuat kita sakit. Tapi adik-adik, jelas-jelas firman Tuhan berkata bahwa sakit penyakit itu bukan dari Tuhan adik-adik. Justru sakit penyakit itu bertentangan dengan firman Tuhan adik-adik. Kita gak mau dong pastinya adik-adik sakit, karena sakit itu gak enak banget adik-adik. Banyak ruginya, gak ada untungnya sama sekali. Nah adik-adik, itulah kenapa kita di dalam Tuhan adik-adik. Yesus adik-adik yang sudah disalibkan adik-adik, sudah menanggung semua kelemahan dan dosa-dosa kita adik-adik. Itu semua sudah sepaket adik-adik. Sepaketnya seperti sakit penyakit kita, dosa kita, kelemahan kita sudah ditanggung semuanya oleh Dia adik-adik. Jadi bagi kita semua yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sudah diberikan advantage itu adik-adik, kelebihan itu adik-adik. Kita sudah hidup di zaman kasih karunia adik-adik. Jadi kita gak perlu takut lagi yang namanya sakit penyakit yang masuk dalam tubuh kita, karena kita sudah ditutup bungkus oleh darah Yesus. Oke adik-adik, thank you sudah mendengarkan dan menghafalkan bareng-bareng ayat hafalan kita buat minggu ini ya. Jangan lupa buat direkam, dihafalin, terus dikirim adik-adik videonya. Oke adik-adik, Koko tunggu ya. See you next time adik-adik. Bye-bye. Hai Little Disciples, kita berjumpa lagi di minggu ini. Nah adik-adik semuanya, kakak mau bawain informasi nih untuk adik-adik semuanya. Yang pertama yaitu absen online di kolom live chat ataupun di kolom komentar. Yang kedua yaitu pengerjaan setiap aktivitas yang sudah diberikan para kakak.
Jangan lupa langsung kumpulkan ke Cecemeri ya adik-adik. Nah, yang ketiga yaitu ada doa revival untuk Little Disciples setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Kakak dorong adik-adik untuk semuanya ikut doa ya. Nah adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Kakak tutup ya online service hari ini.